Halo, kembali lagi dengan saya. Saya di sini akan menjelaskan simple linear regressions. Jadi, apa sih simple linear regressions ini? Simpelnya, simple linear regressions ini adalah bagaimana kita mengestimasi atau memprediksi nilai Y, nilai variabel Y terhadap variabel X, di mana variabel Y ini adalah variabel dependence dan sedangkan variabel X ini adalah variabel independent. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa modul-modul yang bisa dibuat dari simple linear regressions ini. Yang pertama ada positive linear relationship, yang dimana garis linearnya akan lurus ke atas, dan selanjutnya ada negative linear relationship yang mana garisnya akan ke bawah, dan ada no relationship between X and Y yang kita sebut tadi. Ada variabel X dan variabel Y, yang mana variabel X ini adalah variabel yang bergantung terhadap variabel lain, yang mana variabel Y adalah variabel yang bergantung terhadap variabel X, dan X independen tidak bergantung pada Y. Di sini tidak ada garisnya ya. Dan selanjutnya di sini ada positive curve relationship. Ini bentuknya hampir sama dengan positive linear relationship, cuma dia akan mengerucut dan akan lurus terus sampai tak hingga. Dan selanjutnya di sini ada U-shaped curve linear relationship, yang mana di sini bentuknya seperti huruf U. Dan selanjutnya ada exponential relationship, yang mana bentuknya seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari si simple linear relationship ini, yang mana perlu kalian tahu kalau si simple linear relationship ini konsepnya itu mengambil dari konsep si persamaan linear di matematika, yang mana kita tahu kalau persamaan linear di matematika itu Y sama dengan mx plus c, di mana si c ini adalah titik potong dari sumbu Y, dan si M adalah si gradien atau kemiringan yang dimana didapat dari delta Y per delta X, atau ya itu. Nah, jika di dalam simple linear regression ini akan dinotasikan sebagai Y topi atau Y hat, Y hat sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1, di mana B0 ini sama aja kayak C, si B1 nya ini sama aja kayak M. Nah, gimana sih sebenarnya dalam penerapan si grafiknya ini? Saya akan menjelaskan lebih dalam lagi apa sih sebenarnya pengaruh dari ini dan pengaruh dari ini. Nah, kayak yang kita ketahui, kalau si B0 itu representasi dari C, di mana B0 representasi dari C, maka dia akan jadi titik potong di garis Y atau aksis Y, di mana B0 mempunyai value titik potong di Y, dan si B1 akan direpresentasikan dari delta Y sama delta X, yang mana dia akan mendefinisikan kalau misalnya dalam suatu persamaan dia akan mendefinisikan kalau misalnya si nilai Y-nya akan meningkat sebanyak B1 setiap 1 unit X. Nah, gitu kalau dalam konsep linear regression-nya. Dan yang perlu kita ketahui, kalau linear regression ini bukan hanya garis seperti ini saja, kayak yang di atas ini. Apa sih titik-titik yang di atas ini? Jadi titik-titik akan ada itu adalah nilai-nilai dataset. Nah, kayak kita tadi kan sudah mempelajari tentang konsep garisnya ini. Selanjutnya kita akan melihat konsep teoretikalnya secara garis besar linear regression ini, yang dimana di dalam linear regression ini ada
satu nilai-nilai dalam dataset. Nah, ini akan dikembangkan dalam rumus adanya ini. Apa sih ini? Ini random of error, di mana jarak-jarak dari ini terhadap si garisnya ini. Nah, jika dijumlahkan ini si random of error akan sama dengan 0. Karena di sini ada yang di atas si garis linear regression ini sama yang di bawah, maka akan merepresentasikan nilai positif dan nilai negatifnya. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan linear regression ini dalam satu contoh. Misalnya dalam consumption, dalam persamaan ini consumption sama dengan B0 tambah B1 income ditambah E. Jadi di soal ini dia menanyakan apakah hubungan consumption ini akan meningkat atau turun signifikan terhadap income yang dipunya masyarakat. Consumption masyarakat ini akan meningkat atau turun dari parameter yang dibandingkan, yaitu income dari masyarakat itu. Nah, jika di dalam linear regression ini akan dinotasikan seperti ini. Misalnya kita ambil dalam suatu dataset, kita temukan ternyata begini, B0 nya itu 49,13 dan B1 nya 0,85. Nah, ini persamaan ini merepresentasikan apa sih? Nah, persamaan ini merepresentasikan kalau nilai consumptions dia itu akan meningkat sebanyak 0,85 setiap income naik. Jadi kayak gini. Consumption itu kan Y kan, dan si income itu X kan, maka akan digambarkan seperti ini. Dia akan naik setiap satu tingkat 2. Nah, ini delta Y nya akan sama dengan 0,85. Nah, misalnya di sini ada 0,85, maka di sini akan ada 1,7. Selanjutnya di sini dia akan di sini. Misalnya dari 0 terus ke 1. Kita membandinginnya di sini. Nah, di antara ini 0,85 per 1. Jadi setiap naik tingkat, misalnya di sini ada 2, di sini dia akan naik juga sebanyak 0,85. Jadi gitu. Persamaan itu merepresentasikan hal ini. Nah, seperti yang kita udah pelajarin, kalau persamaan linear regression itu secara teoretikal kayak gini. Nah, untuk menemukan nilai B1 dan B0 sebenarnya itu nggak bisa, karena ini adalah nilai population. Nah, sedangkan linear regression ini bagaimana kita mencari nilai dari suatu sampel. Jadi kita mengestimasikan nilai suatu hubungan antara variabel melalui suatu sampel, melalui suatu sampel. Nah, untuk itu secara teoretikal kan population itu ini. Nah, kalau misalnya diturunkan menjadi si sampel, dia akan begini. Nah, untuk mencari B1 dan B0 untuk merepresentasikan dari B0 B1 populasi, dia bisa menggunakan rumus ini. Rumus XXY itu sigma dari
XI dikurangi rata-rata dikali XYI dikurangi rata-rata. Terus dibagi SSX, di mana ada sigma dari XI dikurangi rata-rata kuadrat. Nah, untuk nilai B0-nya itu bisa didapat dari Y rata-rata dikurangi B1 dikali S rata-rata. Nah, selanjutnya di sini ada sum of squares due to regressions, dan ada sum of squares due to error, dan ada lagi sum of squares total. Nah, ini bakal digunakan di R squares nanti. Nah, apa sih mereka bertiga ini? Jadi mereka bertiga ini adalah perbandingan nilai dari rata-rata. Misalnya ada satu dataset, dia itu merepresentasikan si variabel Y-nya adalah variabel es krim, penjualan es krim, dan variabel X-nya adalah variabel suhu di sekitar. Jadi suhu di kawasan itu. Nah, dia mempunyai rata-rata misalnya rata-rata penjualannya 59. Nah, dia ada satu dataset, kita bakal ambil satu dataset. Misalnya ada selnya itu 112 sel dengan saat suhu temperatur dalam Celcius itu 32 derajat. Misalnya gini. Nah, selanjutnya kayak kita itu dalam linear regression ini bakal membedah bagaimana si ini kok bisa sampai segini akibat dari ini. Nah, ini bakal ada satu nilai dataset kan di sini kan, untuk merepresentasikan ini. Nah, nilai ininya Y dikurangi Y bar. Nah, ini terhadap rata-rata. Kalau misalnya kita ada suatu garis linear regression gini, ini kan nilai error ya, jarak error kayak yang saya bilang tadi, kayak yang sebelumnya saya bilang. Nah, antara si ini dengan si ini dengan si ini itu berbeda. Nah, ini adalah SS, ini adalah SSR, di mana di SSR ini adalah Y top I dikurangi X Y bar I pangkat 2. Sedangkan di sum of squares due to error, dia akan YI dikurangi Y top I pangkat 2. Dan di sum of squares totalnya itu ya tinggal ditambahin SSR ditambah SSE. Nah, ini nih bakal digunakan dalam R square. Bagaimana R squares ini akan menjelaskan suatu definisi tertentu tergantung hasilnya nanti, dimana di sini R squares itu bisa low R squares and high R square. Nah, ini itu tergantung dari si SSE nya, low SSE dan high SSE.
semakin tinggi kan di sini kan ada SST. Nah, SST itu apa sih? SSR ditambah SSR. Semakin besar nilai SSE, maka akan semakin kecil si nilai R-square-nya. Maka kita lihat semakin besar nilai jaraknya, maka akan semakin kecil nilai R-square-nya. Sedangkan semakin dekat nih jaraknya, maka akan semakin besar nilai R-square-nya. Karena ini si SSE ini bakal jadi si pembaginya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.